Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji yang maha kuasa, Tuhan seluruh alam, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Ustadz Pipo, Bapak Ibu dan teman-teman peserta kajian ini, perkenalkan saya Nasaruddin mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CC and Friends for Allah dan FKP Unhas menyampaikan ahlan wa sahlan pada kajian rutin kita hari ini yaitu kajian belajar bahasa Arab, di mana pada kajian ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-16 dengan materi pada hari ini yaitu isim padat atau kata bilangan. Untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua mic kecuali mic Ustadz dan moderator, dan akan diizinkan untuk mengaktifkan mic-nya ketika pada saat sesi latihan nanti. Baik, kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin, bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini, silahkan disalurkan melalui nomor rekening BSI yang akan kami sebar melalui meeting chat, beserta link materi, link rekaman, maupun link grup WhatsApp. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, keislaman sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah berkah ini. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan dua nikmat yang sering dilalaikan manusia dalam hadis, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Betapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan. Sebaliknya, begitu banyak orang yang diberikan waktu luang tapi tidak diberikan kesehatan. Nah, sampai-sampai ulama mengatakan ketika seseorang tergabung di dalamnya nikmat dua nikmat ini, maka bisa saja dia bisa memanfaatkannya atau dia melalaikannya. Kalau dia memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Nah, sebaliknya, kalau waktu luang dan kesehatan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya akan mendapat dosa. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-16. Saya sampaikan memang di awal, insya Allah pekan depan kita akan murajaah dari isim istifham, kemudian dari kata tanya, kemudian isim syart, isim kata syarat, kemudian isim zorf, kata zorof, kata keterangan, dan yang terakhir hari ini adalah isim adat. Jadi 4 materi, istifham, syarat, zorfi, dan adat. Kita akan murojaah dan lebih banyak latihan di pekan depan insya Allah. Kita murojaah dulu, saya bahas dulu dengan secara ringkas, kemudian kita banyak latihan di situ ya. Karena beberapa pertemuan ini latihannya itu kurang, saya anggap kurang. Insya Allah. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-16, ismul adat. Kata bilangan. Jadi kata bilangan dalam bahasa Arab juga ada khusus ya, materi khusus. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang biasa saja. Kalau dalam bahasa Arab itu kan detail. Sudah disampaikan di awal bahwasanya bahasa Arab itu detail sekali dia. Kalau satu-satu, kalau dua-dua, kalau jama'. Nah, tidak bisa. Kemudian ini judul tadi, kemudian ini secara garis besar yang kita akan pelajari dan contohnya sudah ada di slide kedua, yaitu kata bilangan. Nah, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Nah, seperti kita di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan cuma satu, 2, 3, 4. Tapi dalam bahasa Arab satu itu muzakkar, ada untuk laki-laki, dan satu untuk muannas itu beda.
Kita bisa baca nanti dan kita latihan ya, dan kita baca. Saya bacakan dulu yang angkanya. Wahidun, kalau yang muzakkar itu wahidun, isnani atau isnain, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, kalau dia yang muannas, wahidatun, isnataini, salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samaniyun, tis'un, asrun. Jadi dia hampir sama tapi berbeda ya. Kenapa? Karena dia ada muzakkar dan ada yang muannas. Dan ketika membuat kalimat juga harus membedakan. Nah, kalau dia kalimat muannas ya muannas, kalau kalimat muzakkar ya muzakkar. Seperti contohnya itu kitabun wahidun, kitabun muzakkar, wahidun muzakkar. Nah, berbeda ketika dia kalau nomor 3 sampai 10, salah satu kutubin. Nah, ini nanti akan dibahas satu persatu. Oke, dan dibaca ya. Oke, saya tidak terpanjangkan karena nanti ada penjelasannya. Oke, kemudian di slide ketiga, next berikutnya. Nah, kalau yang tadi yang warna biru itu angka, nah, perhitungan saja 1, 2, 3. Nah, kalau ini sama seperti kita di Indonesia, di bahasa Indonesia dengan di bahasa Inggris ya. Nah, second, nah, kemudian third. Nah, kalau dalam bahasa Arab, nah dia al-a'dadu at-tartibiyah. Nah, tartib. Tartib itu dari bahasa Arab ternyata ya. Dari kata rattaba yurattibu tartib. Nah, tartiban. Nah, masdarnya. Artinya tertib. Dalam bahasa Arab, tertib itu artinya teratur. Nah, jadi tertib itu kalau diartikan tertib ya bahasa Arab ke bahasa Arab. Jadi tertib, berpakaian tertib, berbaris yang tertib, berarti rapi, teratur. Makanya al-a'dadu tertibiyah. Nah, tapi di sini artinya tertibiyah itu bilangan yang bertingkat atau angka bertingkat. Yang pertama seperti kita ya, biasanya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, begitu pula dalam bahasa Inggris ada kan? Nah, dalam bahasa Arab juga berbeda. Beda tadi ya, kalau tadi yang wahid, nah di sini al-awwal. Al-awwal, kemudian as-tsani, as-salis ketiga, ar-rabi, al-khamis. Nah, ini wajib ada alnya ya. Nah, ini saya tidak bahas di bawah karena ini tambahan saja. Jadi al-awwal jadi harus ada alnya. Nah, seperti kita di bulan apa namanya? Bulan Hijriah ada namanya Jumadal Rabiul Awwal. Rabi itu musim gugur ya. Nah, musim gugur pertama, nah kemudian musim semi. Maaf, musim semi, Rabi itu artinya musim semi pertama dan ada namanya Rabiul Tsani atau biasanya kita sebut Rabiul Akhir. Jadi Rabi itu artinya musim semi, al-awwal itu. Kenapa dia pakai al-awwal? Karena muzakkar, Rabi itu muzakkar. Jadi menyesuaikan. Ini saya bahas dulu karena nanti tidak akan saya bahas lagi. Nah, kalau perempuan, nah contohnya di bulan Jumada. Kalau kita kan Indonesia Jumadil. Ada bukan Jumadil awal tapi Jumadil ula. Kenapa Jumada? Karena Jumada itu muannas. Maka temannya adalah al-ula. Jadi Jumadal ula. Nah, kemudian Jumada saniyah atau Jumadal akhirah. Nah, Jumada yang terakhir atau Jumada yang kedua. Kalau di bahasa Indonesia kan Jumadil. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, padahal yang benar adalah Jumadal Awal, Jumadal Tsani itu dalam bahasa Arab. Jumadal Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau akhir. Boleh diganti As-Tsani, Rabiul Tsani jadinya Rabiul Akhir, Jumadal Tsaniyah jadinya Jumadal Akhir. Boleh. Kenapa? Karena terakhir. Jadi itu ya contoh. Jadi contoh kita mau bilang kita anak keberapa? Anak pertama. Maka karena kita laki-laki, maka saya bilang al-ibnul awwal. Putra pertama. Nah, kalau putra keempat al-ibnur rabi. Jadi ditambahkan dulu al di kata bendanya, kemudian angkanya di atas, tingkatannya di belakang ya, mohon maaf di belakang. Nah, berbeda kalau yang ditanya adalah perempuan. Contohnya putri keberapa kita? Nah, putri ketiga, berarti al-bintu. Artinya putri kan bintu dalam bahasa Arab. Al-bintu ats-tsalitsatu. Putri ketiga. Putri ke-8 al-bintu ats-tsaminah. Jadi dipakai. Itu sudah ada contohnya. Al-qalamul awal, ini saya bahas dulu ya. Al-qalamul awal, pulpen yang pertama. Al-qalamut tsani, pulpen kedua. Jadi boleh diganti, yang penting muzakkar. Kalau dia perempuan, seperti as-sa'atul wahidah. Nah, dia tidak pakai al-ula ya, jam 1. Nah, jadi jam 1 itu as-sa'atul wahidah. Jam 2 as-sa'atul tsaniyah. Jam 3 as-sa'atul tsalisah. Nah, jam keempat atau jam 4 as-sa'atur rabi'ah. Jadi menyesuaikan. Ini sampai jam 10 ya. Jadi ada 10, 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10 semua contohnya? Karena mohon maaf ya saya sampaikan bahwasanya kalau ala adat wal ma'dud ini atau bilangan dalam bahasa Arab itu rumit sebenarnya. Makanya kita sederhanakan saja 1 sampai 10. Adapun 11 nanti kita akan bahas kalau masih ada waktu.
Tapi kalau umpamanya nanti ada di pembahasannya nomor 11 tapi ringkas saja. Saya tidak terlalu panjangkan. Yang saya fokuskan adalah 1 sampai 10. Oke. Ya. Al-awwal jadi at-tsani. Anak keberapa atau rumah berapa ini? Rumah keberapa ini? Ah, rumah. Rumah kan bahasa Arabnya baitun. Tambahkan dulu al. Al-baitu al-awwal. Nah, rumah yang pertama. Ya. Kemudian sekolah yang keberapa ini? Sudah pindah-pindah sekolah. Sekolah yang keberapa? Sekolah yang ketiga. Berarti sekolah kan madrasatun. Tambahkan al. Al-madrasatu at-thalitsatu. Atau SD negeri 3. Berarti al-madrasatu al-ibtidaiyatu at-thalitsah. Berarti SD yang ketiga. Nah, SD keempat, SD kelima, SD ke-10, SMA 1. Nah, SMA 1 berarti al-madrasah al-aliyah al-ula. Nah, kenapa pakai al-ula? Karena al-madrasah muannas. Jadi menyesuaikan. Jadi angka tingkatan ini atau bilangan bertingkat ini menyesuaikan dengan kata yang sebelumnya ya. Apakah dia muzakkar atau muannas. Oke. Contohnya nama Muhammad. Nah, kita absen. Muhammad ada 4. Berarti kalau saya bilang Muhammad, nah enggak boleh pakai al ya kalau dia nama Muhammadun al-awwal. Berarti Muhammad yang pertama dalam absen. Berarti yang kedua Muhammadun ats-tsani, Muhammadun ats-tsalits, Muhammadun ar-rabi. Jadi boleh ya, tapi kalau umpamanya nama contohnya Aisyah. Aisyah kan banyak nama perempuan. Berarti ada 2 nama perempuan contohnya dalam kampus atau dalam ruangan. Maka kita bilang Aisyatu al-ula. Aina Aisyatu al-ula? Mana Aisyah yang pertama? Nah, dalam urutan absen ya, mana Aisyah ats-tsaniyah? Aina Aisyatu ats-tsaniyatu. Jadi ini dipakai untuk yang bertingkat ya. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10 dan seterusnya. Nanti kita baca seterusnya ya. Oke, sekarang pengertian. Pengertiannya, oke, pengertian isim adat atau kata bilangan atau kata jumlah. Jadi adat artinya bisa juga artinya bilangan atau jumlah, adalah kata benda yang menunjukkan bilangan atau jumlah. Jadi mudah ya. Oke. Kata ini ada yang masuk ke dalam isim yang mabni, tetap, dan ada juga yang isim mu'rab yang berubah. Ini nanti dipelajari di nahwu tingkat menengah ya. Oke, mabni dan mu'rab. Oke. Kemudian kata adat ini atau kata bilangan ini semuanya kata benda ya, isim. Nah, tidak ada huruf ataupun fiil. Jadi tidak ada huruf ataupun fiil. Jadi semuanya isim. Sesuai dengan namanya ya, ismun. Ismul adat. Nah, kata ini dibagi ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Tadi ya, ada 1 sampai 10. Jadi bilangan dalam bahasa Arab itu ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Itu saja intinya. Ada yang untuk laki-laki angkanya dan ada angka untuk perempuan. Gitu ya. Jadi bisa. Berbeda kalau kita bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia lebih mudah. Cukup menyebutkan angka tertentu dan menambahinya dengan kata benda yang ingin disebutkan seperti 1 pena, 2 pena. Nah, kalau kita dalam bahasa Arab, nah itu harus diperhatikan 3. Yang pertama harokat akhirnya, i'rabnya. Kemudian yang kedua jenis kata bendanya, apakah muzakkar atau muannas, karena hurufnya akan berbeda, angkanya akan berbeda. Mohon maaf ya, angkanya akan berbeda. Kalau muzakkar angkanya berbeda, kalau muannas angkanya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah yang diperhatikan yaitu jumlahnya. Nah, berdasarkan jumlahnya, apakah mufrad, tunggal, musanna 2, dan yang terakhir adalah jamak lebih dari 3. Jadi kita harus perhatikan kalau 1 itu angkanya berapa, kalau 2 angkanya berapa, dan kalau jamak angkanya berapa. Oke, pembahasan ini kita batasi, ini saya sampaikan dari 1 sampai 10 saja, agar mudah dipahami. Insya Allah ya, karena kerumitannya lumayan menyita banyak waktu. Jadi penjelasannya ini banyak memang waktu. Saya masih ingat itu kalau waktu saya kuliah, di Libya ya, cabang Universitas Imam Ibn Saud dari Saudi di Jakarta itu ada Wal Ma'dud ini 2 semester kami pelajari, saking rumitnya itu sampai ribuan ya, sampai ratusan, sampai jutaan, sampai miliaran. Nah, itu nanti akan saya singgung tapi saya tidak terlalu memperdalam, cuma untuk sekedar pengetahuan yang kita pelajari fokusnya adalah 1 sampai 10. Ya. Kemudian angka dalam bahasa Arab, yaitu dalam bahasa Arabnya ya, yaitu rokmun. Rokmun ya, jamaknya arkam, bukan arkam ya. Nah, kalau beda itu kalau rumahnya arkam, Darul Arkam, tempat tempat pertama kali di mana kajian pertama Rasulullah SAW. Nah, rumah yang ditempati untuk mengkaji Islam yaitu di rumahnya Arkam, makanya disebut Darul Arkam, rumahnya Arkam. Jadi dar itu bisa artinya rumah, bisa artinya tempat. Makanya banyak pesantren-pesantren seperti pesantren saya namanya Darul Aman.
Saya tempat mengajar dan alumni di situ juga. Kemudian sampingnya ada namanya Darul Arqam, itu dari Muhammadiyah. Kemudian di Maros ada namanya Darul Istiqomah. Jadi Darul itu artinya tempat atau rumah ya. Nah, menenangkan. Dar itu tempat menenangkan diri. Dar. Oke, kemudian sedang bilangan atau jumlah dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya adalah adadun. Oke. Dan kadangkala disamakan. Kadangkala disamakan ya. Nah, jadi angka bahasa Arabnya rohmun bisa juga adadun, sama. Nah, kadangkala disamakan, jadi tidak bisa dibedakan. Nah, intinya angka. Oke, adadun angka, rohmun juga angka. Ini pengertiannya ya secara garis besar. Kemudian pembagiannya. Oke, silakan next berikutnya. Pembagiannya ya, isim adat ada dua. Yang pertama tadi, angka biasa. Yaitu angka perhitungan al-adat itu sendiri, yaitu angka perhitungan yang digunakan untuk berhitung biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita batasi 1 sampai 10 saja dulu, adapun yang berikutnya jika waktunya akan dijelaskan ya. Nah, seperti 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 0 itu tidak ada di sini ya, biasanya 0 itu tidak disebut, tapi saya tulis di sini 0 itu bahasa Arabnya sifrun. Sifrun. Nah, coba semuanya dalam hati ya, nggak usah diaktifkan audionya, sifrun. Sifrun itu 0 atau kosong. Sifrun. Ini biasanya dipakai untuk angka telepon. Nah, angka telepon kan di Indonesia kan diawali dengan 0. Nah, maka ketika mengucapkan contohnya berapa dalam angka Arab ya, nomor teleponnya angka Arab contohnya 0811, maka sifar. Nah, 8 itu bahasa Arabnya tadi apa? Samania. Kemudian 11 wahid wahid. Begitu cara mengucapkannya dalam bahasa Arab ya. Tidak dibilang 811, enggak. Atau 8 juta, enggak. Tapi satu-satu disebut. Seperti pula juga nomor tiket, kemudian nomor bagasi, nomor pesawat, dan lain sebagainya. Itu semuanya dalam bentuk angka ya, angka biasa. Nah, bukan dalam bentuk bilangan puluhan, ratusan, jutaan, dan seterusnya. Oke, di sini sudah ada 1 sampai 10 ya. Nah, 1 sampai 10, kalau yang sebelah kanan itu muzakkar, yang sebelah kiri itu muannas. Oke, mudah-mudahan bisa nanti ada yang versi besarnya. Nah, saya bacakan dulu ya. Kalau muzakkar itu wahid. Nah, kalau mau dimatikan ya. Oke, saya baca dulu dengan tanwinnya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, kalau susah dengan unnya maka matikan saja, tidak masalah. Wahid, isnan, bukan isnain ya. Kalau isnain itu hari Senin, itu nanti akan dibahas. Wahid, isnan, matikan. Salasa, tamarbu dimatikan ha. Salasa, jadi dari 3 sampai 10 matikan ha semua. Salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, tamaniya, tis'a, asyara. Ini saya ulang ya. Jadi 0 tadi, sifrun, atau kita matikan sifr. Sifr ya, kalau bahasa Arab itu lebih pasti lagi, sifr. Sifr, ya, sifr. Oke. Sifrun, sifr, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'a, tamaniya, tis'a, asyara. Ini yang penting dulu. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menghafal itu cuma angka muzakkarnya saja. Dia melupakan angka muannasnya. Padahal angka muannas itu cuma ada sedikit perbedaan. Contohnya wahid ya, di muzakkar itu tambahkan saja tun. Jadinya wahidatun. Nah, isnani di muzakkar tambahkan tambahkan ta di pertengahan nun dengan alif. Jadinya isnatani. Jadi wahidatun isnatani. Kemudian di angka muzakkar salah satu sampai asyaratun dihilangkan ta marbutonya. Kemudian ditanwinkan huruf terakhirnya. Salah satu jadinya salasun, arba'atun jadinya arbaun, khamsatun jadi khamsun. Jadi mudah ya. Ini untuk memudahkan kita menghafal angka muannasnya. Nah, kalau yang tadi angka satunya dalam wahid, tun berarti kalau muannas. Kemudian isnani tambahkan ta antara nun dengan alif. Jadi isnatani. Kemudian dari 3 sampai 10 hilangkan saja ta marbutoh. Hilangkan ta marbutoh, kemudian tanwinkan. Jadinya salatun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samaniyun, tis'un, ashrun. Hanya perbedaannya di sini adalah ashrun ya, bukan run. Walaupun ada ulama nahwu, bukan ulama fikih ya, bukan ulama hadis, ulama nahwu mengatakan atau ulama dalam bahasa Arab mengatakan boleh mengatakan asharun. Tidak masalah. Asyarun atau asrun tidak masalah. Karena menyelesaikan dengan kata yang dimuzakkar. Jadi patokannya adalah dimuzakkar ya.
Jadi wahidun, isnani, salasatun. Terus pasti ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa wahid kan muzakkar, isnani muzakkar, kenapa salasatun kan berarti muannas dong? Dan ini kan bilangan muzakkar. Begitu dari sananya ya, kita tidak bisa ganggu gugat. Begitulah dari sananya angka Arab ya. Jadi 1 dan 2 itu kalau di muzakkar ya muzakkar. 3 sampai 10 yaitu bilangannya muannas. Begitu pula di muannas sebaliknya. Wahid dan wahidah dengan isnatani muannas, sedangkan salasun sampai asrun itu muzakkar. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi di awal agak rumit dia. 1 sampai 10 saja agak rumit, apalagi 11 sampai yang lebih rumit lagi. Makanya dia perlu pembahasan lama dia. Makanya saya ringkas saja 1 sampai 10. Mudah-mudahan bisa dihafalkan saja 1 sampai 10 yang muzakkar. Kalau bisa dengan muannasnya alhamdulillah. Ya. Wahid, saya ulang yang muzakkar saja. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, cita, sab'a, thaniyah, tis'a, asyara. Oke. Mudah-mudahan sudah ada yang mulai menghafal ya. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sita, sab'a, samaniyah, tis'a, asar. Adapun 0 enggak usah. Sifar, ingat saja sifar. Oke, contohnya di bawah 0 derajat, tahta sifar. Nah, tahta sifar ya. Oke, kemudian berikutnya next. Oke, yang berikutnya adalah ini yang kedua. Al-adat tartibiyah tadi yang saya jelaskan. Ada al-adat tartibiyah yaitu angka perhitungan yang digunakan untuk hitungan bertingkat. Nah, ini saya ambil dari Google ya. Ada namanya dalam bahasa Inggris ordinal numbers bertingkat, dan ada cardinal numbers yang biasa ya. Nah, kalau yang biasa itu 0, sifrun itu ada laki-laki, ada maskulin, ada feminim, laki dan ada perempuan. Jadi dipisah memang dia. Nah, wahid, isnan, salasa ini tadi sudah bahas. Ini yang muzakkar. Yang sebelah kanan wahida, isnatani, salasun, arbaun ini muannas. Kemudian kalau yang tingkatan ini yang dimaksud al-adat tartibiyah yaitu al-awal, as-tsani, as-salis ini untuk yang laki-laki, maskulin, dan al-ula, as-tsaniyah sampai al-asyra untuk yang feminim atau perempuan. Oke, jadi ordinal numbers ya ada bahasa Inggrisnya. Dan ada juga angka Arabnya itu. Jadi kalau 0 itu angka Arabnya titik ya. Kita perhatikan coba. Angka 0 dalam bahasa Arab itu titik. Jadi kalau bilang 100 ya 1 titik-titik. Berarti 100. Bukan 1 titik-titik. Berarti 1 titik dalam bahasa Indonesia. Enggak. Tapi 100. Kalau 3 titiknya berarti 1000. Nah, jadi angka 0 dalam bahasa Arab itu titik. Ya. Nah, kalau 1 sampai 10 kan kita tahu. 1 sampai 9 kita tahu. Anda sering baca Al-Quran ya. Secara tidak langsung sebenarnya angka-angka Arab ini kita sering lihat. Angka-angka Arab ini sering kita lihat. Hanya kita tidak tahu cara membahasakannya dalam bahasa Arab. Ternyata ada. Nah, bukan 1 ya, tapi wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyara. Nah, bagaimana kalau 11? Nanti. Kalau ada di contohnya nanti. Itu ya. Jadi ada yang angka biasa dan ada yang angka bertingkat. Ini harus dibedakan ya. Nah, rumah keberapa? Rumah kedua, kemudian sekolah keberapa? Sekolah kedua, sekolah ketiga, kemudian jam berapa? Nah, itu harus ditahu. Jam 4 berarti as-sa'atur rabi'ah. Dan seterusnya. Oke, next berikutnya. Penjelasannya ya. Oke, penjelasan dengan catatan ya. Oke. Catatan yang pertama adalah dalam pembahasan isim adat, kata bilangan, ada istilah. Nah, ini harus kita ingat istilahnya ya. Ada istilah adat, angka atau bilangannya, dan ma'dud yang terbilang. Ma'dud ya, jadi istilah. Jadi kalau saya sudah bilang nanti adat, itu angkanya. Nah, kalau ma'dud itu bendanya, yang dibilang atau yang terbilang. Contohnya, 1 buku, berarti 1 itu adat. Buku itu ma'dud. Oke, bisa ya? Saya ulang, contohnya saya bilang lagi, 3 meja. Nah, 3 itu adat, meja itu ma'dud. Pasti bisa lah, insya Allah. Oke, jadi namanya adat wa ma'dud. Angka dan yang terbilang. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, ma'dud. Yang terbilang atau yang dibilang. Atau yang dijadikan benda yang terbilang ya. Oke. Angka Arab, ini ada catatan yang yang kita salah pahami. Angka Arab yang kita kenal, yang itu ya, tadi 0, titik, 1, 2, 3, 4, bukanlah angka Arab asli ternyata. Tapi itu angka dari India. Angka dari India. Nah, angka Arab sama seperti angka Latin yang lain. Sama seperti kita. Angka 1 itu sama seperti kita. 2, 3 seperti yang di samping ya. 1, 2, 3 itu begitu dia. Angka Arab yang asli.
Angka Arab yang di tengah tadi itu yang 1, 2, 3, tiganya begini itu angka yang atau yang di dalam Al-Quran, ini ilmu ya, itu dari India. Diserap dari angkanya orang India. Kalau alam bagaimana angkanya orang India, apakah masih sama? Kenapa? Kita bisa tes kalau kita pergi di Word ya, buka Word, kemudian ada pengaturan. Nah, supaya ingin menjadikan angka Latin menjadi angka Arab, maka dipilih Hindi. Bisa itu. Nanti coba kalau umpamanya bingung ya bisa dengan Google ya. Nah, di tutorial Google, tutorial untuk mengubah angka Latin menjadi angka Arab di Word. Ada. Jadi diganti dulu Hindi, akhirnya semua berubah menjadi angka Arab. Nah, kalau yang ini saya pakai, kenapa tidak berubah yang sampingnya? Karena kalau kita ubah di Hindi, jadinya semua angka itu akan berbahasa Arab. Nah, ini kan tidak berubah ini, yang 1, 2, 3. Adapun yang di tengah ini saya pakai simbol. Ya, kalau di Word. Jadi ini mungkin satu keterampilan juga menulis bahasa Arab di dalam kertas atau di dalam Word, dalam PPT dan lain sebagainya ya. Jadi itu satu kesatuan yang kita tidak dapatkan di luar ya. Nah, kalau umpamanya ada dari sini peserta yang bisa menulis bahasa Arab itu masya Allah luar biasa. Apakah mengetik di handphone, mengucapkan contohnya masya Allah, menulis masya Allah dalam bahasa Arab, kemudian syukran dalam bahasa Arab, angka Arab dan lain sebagainya itu kan sudah ada aplikasinya. Nah, aplikasi ketiga ya yang bisa di-download, kemudian bisa diganti di keyboard HP kita, diganti jadi Arab. Itu bisa. Ada tutorialnya semua, insya Allah. Dimudahkan sekarang dengan adanya media ya, media sosial atau dan YouTube, dan sebagainya. Oke. Jadi saya ulang, angka yang kita kenal itu yang di dalam Al-Quran ternyata bukan angka Arab asli, tapi serapan dari angka India. Kalau alam ya, bagaimana angka India sekarang? Apakah masih begini atau sudah tidak memakainya? Kenapa? Karena sudah dipakai oleh orang Timur Tengah ya. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua angka 0 ya tadi ya. 0 bahasa Arabnya sifrun. Tadi sudah dijelaskan. Bisa juga diartikan kosong. Nah, bisa juga diartikan kosong. Sifrun. Bisa artinya 0, bisa artinya kosong. Menyesuaikan konteks kalimat yang kita buat. Oke. Nomor 3, angka 1. Nah, ini sudah penjelasannya ya. Angka 1 sampai 2 yaitu adat. Nah, apa tadi adat? Angkanya ya. Dan ma'dudnya, bendanya, menyesuaikan jenis dan jumlah kata benda. Jadi kalau 1 dan 2 itu menyesuaikan dengan jenis muzakkar. Apakah muzakkar? Kalau adatnya muzakkar berarti ma'dudnya bendanya muzakkar. Kalau adatnya angkanya muannas maka bendanya muannas. Begitu juga. Nah, kemudian jumlahnya juga begitu. Kalau adatnya 1 ya jumlahnya 1. Kalau adatnya 2 jumlahnya 2. Ya, kalau itu sampai 1 dan 2 saja ya. Kemudian kitabun wahidun. Contoh ya, ini yang muzakkar tadi sudah ada di tabel. Kitabun wahidun. Kitabanis nani. Nah, apa artinya? Kitabun wahidun itu satu buku atau sebuah buku. Kitabanis nani 2 buah buku atau 2 buku. Nah, bagaimana kalau yang perempuan? Muslimatun wahidatun, seorang muslimah. Muslimatanis natani, 2 orang muslimah. Tidak boleh kita menggabungkannya. Contohnya kitabun wahidatun, itu tidak boleh. Akan merusak grammar dari bahasa Arab itu ya, dan akhirnya salah. Kemudian muslimatun wahidun, tidak mungkin. Jadinya nanti muslimah jadinya laki-laki dong. Kemudian kitabanis natani, salah. Yang benar adalah kitabanis natani, dia menyelesaikan ya, jadi muzakkar, muannas. Ada penjelasannya di bawah. Kata wahid, nah kata 1, isnan 2 dalam yang muzakkar, kemudian wahidah muannas, isnatan muannas, bermakna penegasan di kalimat atas atau penekanan serta bisa dihilangkan. Jadi kitabun wahidun itu kan sebuah buku, bisa dihilangkan saja bilang kitabun. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau kita mengucapkan satu benda maka itu sudah bermakna satu ya, bermakna satu. Nah, contohnya kitabun. Nggak usah ditanyakan kitabun itu berapa. Ya kalau saya bilang kitabun berarti 1. Nah, tapi untuk penekanan bahwa saya bilang 1 ji. Nah, kalau kita bahasa Makassar ya atau bahasa Sulawesi, 1 ji. Nah, 1 ji berarti kan penekanan. Kita bilang 1 ji, 1 ji. Apa bahasa Arabnya? Kitabun wahidun. Nah, baitun wahidun. 1 rumah ji. Saya punya 1 rumah ji. 1 ji. Nah, baitun wahidun. 2 ji. Nah, itu. Nah, kitabanis nani atau baitanis nani. 2 rumah ji. Nah, kayak begitu ya. Jadi ini untuk penekanan saja. Kitabun wahidun. Makanya nanti dalam ayat juga ada begitu. Ilahun wahid. Tuhan yang satu. Itu penegasan bahwasanya Tuhan kita itu cuma satu. Itu ilahun wahid. Nanti ada contoh-contohnya dalam Al-Quran ya. Oke, kemudian
Begitu pula jika benda sudah ada tambahan ani ya. Nah, ani yang tadi dijelaskan, ani itu berarti bermakna dua. Nah, contoh saya bilang, berapa bukukah di dalam ruangan? Kitabani. Nah, itu orang sudah tahu. Kalau bilang kitabani berarti 2 buah buku. Nah, kalau saya bilang 2 buku ji. Nah, berapa? 2 buku ji. Ya, 2 buku ji saya lihat. Nah, apa bahasa Arabnya ji? Kitabani isnani. Nah, kalau dalam bentuk muannas isnatani ya. Berapa muslimah di dalam ruangan? 2 orang ji. Iya, 2 orang ji, betulan. Nah, 2 orang ji. Apa bahasa Arabnya? Muslimatanis natani. Muslimatanis natani. Jadi menyesuaikan ya. Nah, kalau kita kan penekanan itu penegasan. 1 ji, nah 2 ji dan seterusnya. Oke, jadi pakai wahid atau wahida, isnani atau isnatani. Oke. Jadi itu ya penjelasan dari angka 1 dan 2 dalam bahasa Arab. Jadi menyesuaikan jenis dan jumlah. Oke, kemudian berikutnya next yang keempat. Oke. Yang keempat, angka 3 sampai 10. Nah, angka 3 sampai 10, ma'dudnya, nah ini kan karena terpisah dari atas, ma'dud itu adalah bendanya yang terbilang harus dalam bentuk jamak. Nah, ini harus kita hafalkan jamaknya. Masalahnya ini, makanya saya bilang tadi agak rumit ya, karena kita wajib menghafalkan jamak. Dan itu sudah kita pelajari sebenarnya. Di awal-awal pertemuan itu. Isim berdasarkan jumlah. Ada berdasarkan mufrad, musanna, dan jamak. Kita buka saja nanti murojaah ya, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, oke. Masih ingat? Kalau saya ingatkan ya, jamak muzakkar salim itu una dan ina. Contohnya muslimun, muslimuna. Nah, kemudian kalau jamak muannas salim atun dan atin. Contohnya muslimatun 1, kalau jamak muslimatun. Ya. Nah, kalau jamak taksir tidak beraturan, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang berbeda. Contohnya qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun. Nah, itu berkurang ya. Ada juga namanya mar'atun, perempuan, ketika jamak taksir jadinya nisaun, berbeda hurufnya. Ini sudah dipelajari, mudah-mudahan masih diingat sedikit ya. Oke, kalau umpamanya lupa-lupa ingat, ya insya Allah diingatkan. Oke, contoh ya, saya tulis salah satu kutubin. Jadi kita perhatikan, salah satu tidak berubah ya. Salah satu 3, bilangan muzakkar, kutubin itu jamak dari kata buku. Ini ada di tabel ya, ini di tabel. Nanti diperhatikan nanti di tabel. Salah satu kutubin. Nggak boleh lagi bilang salah satu kitab. Tapi begini, ini saya kasih catatan ya, bagi orang yang belajar bahasa Arab dasar, maka tidak apa-apa kalau salah, tidak masalah. Karena memang masih dasar. Contohnya kita bilang 3 buku, apa bahasa Arabnya? Salah satu kitab, tidak masalah. Karena belum tahu jamaknya. Nah, berbeda kalau kita sudah tahu jamaknya, maka kita harus pakai jamaknya. Nah, arba'atu kutubin, itu yang benar. Tapi kalau kita bilang arba'atu kitab, yang kita ingatkan cuma angka 4 dengan buku. 4 itu arba'ah, kitab itu buku. Nah, berarti arba'atu kitab, boleh. Dimaklumi karena masih dasar. Jadi ada pemakluman bagi orang-orang yang masih belajar bahasa Arab dasar. Tapi makluman itu ada batasnya ya. Harus dia selalu meningkatkan diri untuk belajar yang lebih baik daripada yang dasar itu ya. Kan ada tingkat menengah dan ada tingkat atas yang sudah mahir. Oke. Kalau kita di sini kan cuma untuk yang dasar saja kan, supaya ketika kita lihat baca Al-Qur'an atau baca hadis, oh ini artinya 1 dan ini jamak. Nah, itu sudah, itu saja. Tidak usah kita terlalu mendalam karena kita kan bukan menjadi ustadz dan ustazah, enggak. Kan yang penting kita sudah ingin menjadi memahami memahami Al-Qur'an secara baik dan benar dalam bahasa Arab, apalagi kita seorang muslim, dituntut untuk mengetahui apa yang kita baca. Ya. Oke, kemudian bagaimana kalau dia perempuan? Nah, itu ada juga di tabel, tapi sambil 3 dan 4-nya saja. Salasu muslimatin. Kita perhatikan, salasu tidak berubah, tetap 3. Muslimatin dia pakai jamak. Dan dia kasroh ya, majrur itu kasroh ya. Nah, itu nanti penjelasannya di bawah. Oke, majrurnya kasroh. Oke. Muslimatin, 4 orang muslimah. Nah, arba'u muslimatin. Salasu muslimatin, arba'u muslimatin. Oke. Saya bacakan di bawah. Setiap kata harus kita tahu jamaknya ini. Harus kita tahu jamaknya, malah wajib ya. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak tahu jamaknya, apalagi yang tingkat menengah, ya bisa. Kalau dasar tidak masalah. Makanya saya pakai kata harus, karena kita di sini kan masih dasar ya, ibtidai, bukan menengah. Setiap kata harus kita tahu jamaknya agar mudah memasukkannya ke dalam kalimat. Susunan kalimatnya ini ya, susunan kalimatnya berbeda dengan angka 1 sampai 2. Yang mana, itu kalau kita perhatikan tadi angka 1 sampai 2, yang mana benda dulu, kemudian angkanya. Contohnya tadi kan kitabun wahidun. Kitab kan bukunya dulu, baru angkanya. Kitabanisnani, 2 buah buku. Diartikan 2, bukunya di belakang, tapi dalam bahasa Arab
bendanya dulu baru angkanya. Nah, begitu pula perempuan kan tadi apa? Muslimatun wahidatun. Jadi muslimahnya dulu baru angkanya. Berbeda kalau 3 dan 10. Kalau 3 dan 10 sama seperti bahasa Indonesia. Ini mudah ya, sama seperti bahasa Indonesia. Disebutkan angkanya dahulu, nah, salah satu atau salasun, kemudian bendanya. Nah, jadi 3 sampai 10 itu angkanya dulu seperti bahasa Indonesia. Angkanya dulu, kemudian bendanya. Nah, ini yang biasanya yang mohon maaf ya. Nah, mohon maaf biasanya yang salah adalah nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita bilang contohnya, apa bahasa Arabnya satu buku? Wahidun kitab. Nah, itu nggak boleh. Kalau tingkat menengah ya, tapi kalau dalam ya, apa namanya masih dasar ya nggak masalah, masih belajar nggak masalah. Wahidun kitab mustad, nah itu salah sebenarnya, yang benar adalah balik, kitabun wahid. Gitu. 2 buah buku, isnani kitabani, nah yang benar adalah kitabani isnani. Oke. Seorang muslimah wahidah muslimah, ya salah, yang benar adalah muslimah wahidah. Jadi dibalik. Beda kalau 3 sampai 10 yang sama seperti bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita pelajari ya, jamak ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Oh, tadi ada di atasnya. Nah, disebutkan angka dahulu, kemudian angka dulu, kemudian bendanya. Tapi benda ini dalam bentuk jamak ya. Jamak, apakah jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, atau jamak taksir. Dan benda di sini kan bisa benda mati, bisa benda hidup, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian setelah jamak dia dimajrurkan. Majrur itu identik dengan kasrah. Kita perhatikan ya, salah satu kutubin, nah, kasrah dia. Jadi jamak dikasrahkan. Kutubin, muslimatun jadinya muslimatin. Salasu muslimatin, arba'u muslimatin. Nanti ada dengan contoh-contohnya dalam Al-Quran, ya nanti tadi ada masukan juga, yang baca itu lebih bagus peserta katanya, kalau bisa. Lebih bagus peserta. Ya nanti kita usahakan bisa ya, insyaallah. Kemudian angka, ini saya baca saja ya, angka 5, nomor 5. Angka 11 sampai 99, nah itu madudnya, bendanya itu mufrad mansub. Pembahasan ini tersendiri ya, dan masuk tingkatan nahu menengah atau atas, bukan nahu dasar ini. Dan judulnya itu tamyiz adat. Seperti itu. Ahada asyara taliban, 11, 12, 13, 11 sampai 99 intinya. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban, isruna taliban, 11, 12, 20 siswa, isruna. Ihda asyrata itu perhatikan. Ahada asyara itu laki-laki, ihda asyrata itu perempuan. Jadi beda. Laki-laki dan perempuan itu dibedakan angka-angkanya. Makanya agak rumit kan? Oke. Saya agak rumit. Mendingan 1 sampai 10 saja yang kita hafalkan. Tadi wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sabah, samania, tis'a, asyara. Kalau umpamanya mau bilang angka 11, wahid saja ya kan? Begitu saya. 11. Angka 11 apa bahasa Arabnya? Wahid. Sudah 11 kan? 99, tis'a. Nah sudah. Ini kan begitu. Daripada rumit begini, kalau bahasa Arabnya tis'a wa tis'un. Kemudian 11, ahada asyara, ihda asyrata. Nah, itu kalau laki-laki dan perempuan. Bagaimana? Tis'ata wa tis'un. Itu menyelesaikan ya. Oke, saya baca saja karena tidak kita fokus di sini. Saya sudah sampaikan ya. Oke, nomor 6 juga. Next berikutnya, nomor 6. Oke, angka puluhan. Kalau angka puluhan ini mungkin mudah dihafalkan. Kayak jamak muzakkar salim dia. Saya ulang ya. Ini kayak jamak muzakkar salim, una dan ina. Angka puluhan ini 20, 30, bukan 10 ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu saya sudah tuliskan. Ini dihafalkan mudah, insya Allah. Ini berlaku bagi semua jenis muzakkar dan muannats. Jadi berlaku semua. 20 siswa, 20 siswi, sama semua. Dan di belakang angka ini harus mufrad mansub ya. Pembahasannya tamyiz, sama seperti tadi. Angka 11 sampai 99. Jadi contohnya saya bilang isyruna taliban, isyruna talibatan. Taliban itu artinya siswa ya, mahasiswa. Kalau talibatan itu mahasiswi atau siswi. Salasuna hadisan, 30 hadis. Arbauna hadisan. Nah, ada biasa juga arba'in, Pak. Nah, makanya bisa juga angka ini bisa berubah, yang dari waw itu isruna, salasuna, arbauna, yang wawnya itu dirubah menjadi ya, bisa disebabkan menjadi objek atau masuk ke objek. Sama seperti jamak muzakkar salim, yaitu muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Kalau di sini isruna, isrina, salasuna, salasina, arbauna, arbaina. Makanya dibilang ada hadis arba'in. Ya kan? Hadis arba'in berarti sudah tahu artinya dong. Nah, hadis 40 atau 40 hadis. Boleh. Ya. Khamsuna, khamsina, 50, sittuna, sittina, sab'una, sab'ina, 70, samanuna, 80, samanina, tis'una, tis'ina. Dalam hadis tis'una wa tis'atun wa tis'una.
atau tis'atun wa tis'ina. Nah, Allah mempunyai 99 nama. Itu nanti ada hadisnya ya. Oke, ini saya bacakan saja, tapi kalau bisa dihafal puluhannya luar biasa. Contohnya kita 20.000, 30.000, 90.000. Apa bahasa Arabnya? Isruna alaf. Nah, isruna alaf. 20.000. Ya kan? Isruna alafin. Oke. Isruna alafin ya, atau isruna alfin. Atau alfan. Isruna alfan. Oke, dan seterusnya. Oke, kemudian angka 100, 1000 dan kelipatannya. Apa 1 juta, kemudian miliaran dengan triliunan. Nah, ini sudah ada contohnya ya, tinggal dibaca saja. Ma'dudnya itu bendanya itu harus mufrad majrur. Jadi dia dalam bentuk mufrad dan dia majrur. Pembahasan ini juga tersendiri dan masuk tingkat nahu menengah atas yang judulnya adat wal ma'dud ya, secara rinci. Nah, di sini saya bacakan saja bahasa Arabnya 100 itu mi'ah. Jadi kalau ada namanya perempuan mi'ah artinya 100 itu. Mi'ah ya. Mi'atan 200. Salasu mi'atin 300. Arba'u mi'atin khamsu mi'atin 500 dan seterusnya. Kemudian 1000 alfun. Nah, jadi kalau namanya alfi, alfun, alfi dan seterusnya itu artinya 1000 ya. Nah, tapi bisa juga artinya dari kata alfun itu lembut. Nah, jadi kalau ada namanya di sini ulfa, alif, bukan alif bata ya, alif, alifa, ulfa, kemudian apa lagi? Alfa, bukan alfamart ya, alfa. Kemudian alf itu bisa artinya lemah lembut. Jadi ada dua, apakah mau diartikan 1000 alfun, alfa, atau dia artinya lembut ya, ulfa. Oke. Makanya orang yang masuk Islam disebut muallaf. Nah, orang yang disebut masuk Islam disebut muallaf. Nah, sebenarnya muallaf itu artinya lembut. Jadi muallaf itu bukan orang yang masuk Islam. Itu dalam secara bahasa kita ya sehari-hari. Kalau dalam arti yang sebenarnya dalam bahasa Arab, muallaf adalah orang yang dilembutkan. Sesuai tadi dari kata ulfa atau alif, alifah. Itu orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Itu artinya ya. Jadi harus tahu ya, muallaf itu arti sebenarnya adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam, bukan orang yang masuk Islam. Ya, itu bahasa kita yang tidak paham bahasa Arab. Oke. Kalau lawannya bisa juga dijelaskan. Oke, kalau murtad itu lawannya murtad. Murtad itu bukan keluar dari Islam. Murtad itu dari kata rodda. Rodda itu artinya menolak. Nah, beda itu menolak dan keluar ya. Nah, jadi bukan keluar masuk Islam. Masuk dan keluar Islam tidak, tapi menolak. Nah, jadi dari kata irtada. Jadi murtadun adalah atau murtad dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa umumnya adalah orang yang keluar dari Islam. Kalau bahasa Arabnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orang yang menolak Islam sebagai agamanya. Yang dulunya Islam menolak Islam. Nah, kalau mu'allaf yang dulunya non Muslim menjadi Islam, dilembutkan hatinya menerima Islam. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya antara mu'allaf dengan murtad. Bukan keluar masuk Islam, tapi dilembutkan dan menolak. Oke. Kemudian lanjut, bagaimana kalau 1, 2, 3 juta itu pakai million. Nah, ini serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Arab itu tidak ada jutaan. Jadi million, million kan million. Nah, million ya, million dalam bahasa Inggris. Million, kalau 2 millionani, salah satu malayin. Kemudian billion. Nah, billion juga dari bahasa Inggris. Jadi sudah serapan. Jadi bahasa Arab itu ada juga beberapa serapan dari bahasa Inggris. Nah, billion itu billion, 1 miliar. Nah, kalau triliun sama, serapan jadi bahasa Indonesia triliun. Nah, triliun ya, di situ bisa dibaca nanti. Billion, triliun. Jadi kita tidak bahas ini ya. Jadi kalau saya ditanyakan nanti apa bahasa Arabnya 1 triliun, 1 miliar, nah itu saya juga akan pusing juga membahasa Arabkannya itu. Mendingan satu wahid sampai nolnya banyak ya. Oke, 10 dan sebagainya. Jadi yang paling mudah adalah jutaan saja. 1 juta, miliun, 2 juta, miliunani, dan seterusnya. Oke, next berikutnya, saya tidak terlalu panjangkan. Oke. Yang ke-8, jika ingin mengucapkan nomor telepon, ini tadi yang saya ajar ya. Jika ingin mengucapkan nomor telepon atau nomor lainnya seperti nomor pesawat, nomor tiket, dan lain-lain, maka memakai angka biasa. Nah, jangan pakai ratusan, puluhan, dan lain sebagainya. Contoh ya, ada nomor telepon 0811. Ini halo ya, kartu halo biasanya atau Telkomsel. 0811 234. Saya tulis urutan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Bagaimana? Nah, caranya jadi kalau ditanya nanti sama orang Arab, kam rokmu itu bukan berapa nomor, maksudnya ada 2 nomornya, enggak. Maksudnya nomornya itu yang ini disebut. Nah, kam rokmak. Nah, kam rokmak namanya. Bahasa Arabnya tadi rokmun ya, kam rokmak atau kam rokmuka. Berapa nomormu? Bukan ditanya berapa nomormu kayak nomor celana, bukan itu maksudnya. Nah, bukan juga, tapi nomor telepon. Oke, nomor telepon.
Oke, jadi dibaca 0811 apa bahasa Arabnya? Sifar, dibaca satu-satu. Sifar, samania, wahid wahid, 234, isnan, salasa, arba'ah, nah, 567, khamsa, sita, sabah. Nah, jadi sebentar ya, ada satu orang yang belajar. Nah, belajar untuk mengucapkan nomor teleponnya atau nomor WA-nya pakai bahasa Arab. Nah, pakai yang muzakkar saja yang tadi, muzakkar, jangan muannas. Oke, kemudian nomor 9, jika ingin tahun lahir. Nah, ini jika ingin tahun lahir. Ini saya tambahkan saya 1 Januari 1997. Ini kan agak rumit ini. Nah, kalau saya bilang saya lahir itu pakai bahasa Arabnya wulidtu. Dari kata walada. Walada makanya ada namanya maulid, hari lahir, ya, maulid. Nah, dari kata walada, makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Maksudnya Allah itu awal dan Allah itu akhir. Maksudnya tidak ada yang sebelumnya dan tidak ada yang sesudahnya. Dan dia tidak punya anak. Jadi pakai ulid tuh. Nah, saya lahir, telah lahir ya. Nah, ada dua di sini pilihan, apakah pakai fi sana atau pakai fi amin, sama aja artinya. Sana itu tahun. Jadi 1 Januari wahidun min yanayir. Yang lahir ini sudah ada bahasa Arabnya ya. Wahidun min yanayir. Kalau 2 dari Januari itu saja isnan min yanayir. Ikuti saja. 3 Januari salah satu min yanayir. Oke, tahunnya fi sanati alfin wa tis'imi'atin wa sab'in wa tis'ina. Apa bahasa Indonesianya? 1 Januari 1997. Nah, itu bisa begitu ya. 1 Januari 1997. Oke. Saya tidak terlalu panjangkan karena akan susah kan? Mendingan kita hitung saja tadi. 1997. Wahidun min yanayir fi sana wahid tis'a sab'ah. Itu kalau bisa. Itu bagi yang dasar. Tapi kalau yang sudah mahir ini kan yang sudah mahir ini beginian. Yang sudah mahir tingkat atas ini. Oke. Catatan yang ke-10. Oke, nama hari, ini ilmu juga, nama hari dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab ternyata. Oke, nama hari yang kita pakai sehari-hari ini ternyata berasal dari bahasa Arab. Makanya saya sudah sampaikan di awal ya, pertemuan pertama, bagi yang ikut, kurang lebih 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Buktinya nama-nama kita saja, walaupun ada nama Indonesia, pasti ada nama Islamnya. Ada nama Islamnya. Oke, itu ya. Jadi, kurang lebih 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Hanya ada yang benar serapannya dan lebih banyak yang salah. Lebih banyak yang salah. Seperti mahram dengan muhrim. Ini saya mahram itu adalah dari pihak laki-laki yang di sekitarnya ada perempuan itu haram dia nikahi seperti ibunya, adiknya dan lain sebagainya. Bukan muhrim. Nah, bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram. Jadi kalau bapak-bapak kawan-kawan atau teman-teman atau ibu-ibu itu memakai pakaian ihram. Apa bahasa Arabnya? Muhrim. Kalau perempuan muhrimah. Nah, itu. Jadi muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram. Sedangkan mahram orang atau pihak perempuan yang tidak boleh dinikahi dari pihak laki-laki seperti ibu kandungnya, neneknya, mertuanya dan lain sebagainya. Itu dalam surah An-Nisa atau An-Nur ya. Jadi saya tidak terlalu panjangkan. Intinya bedakan ya mahram dengan muhrim. Oke. Sama ya dalam bahasa Indonesia. Nah ini contohnya Ahad. Nah kita biasanya pakai hari Ahad ya. Nah, hari Ahad. Dulu itu orang pakai hari Ahad. Nah, ketika, mohon maaf, ini ada sejarah, saya disampaikan juga sejarahnya, kenapa di kalender sekarang berubah menjadi minggu. Ternyata, dulu kalender itu yang cetak, mohon maaf ya, adalah non-muslim. Yang dulunya Ahad, kalau kita lihat kalender zaman dulu ya, tuh masih kerajaan kesultanan, itu masih pakai Ahad. Nah, nantilah ada kalender dibuat, yang begitu, akhirnya memakai kata minggu. Akhirnya dicetak sampai sekarang jadinya minggu. Padahal Ahad. Itu asalnya. Ahad itu dari kata wahid, satu. Kemudian isnain, nah, dari kata isnan. Nah, Indonesia bilang apa? Senin, ya kan? Senin. Jadi orang Indonesia sudah susah bilang isnain. Ini Senin, ya kan? Kemudian sulasa, jadinya selasa. 3 ya dari kata salasa. Kemudian arbia dari kata arbah, 4. Arbia. Nah, Indonesia bilang Rabu, orang Jawa bilang Rebo ya. Ada di Jakarta pasar Rebo. Nah, kemudian Kamis. Nah, Indonesia susah bilang kho, jadinya K, Kamis. Nah, itu selesai kan? Kemudian hari ke-6, nah, Kamis itu kan dari kata khamsah, 5. Hari ke-6 tidak ada ya, diganti namanya jadi al-Jumu'ah. Nah, Jumu'ah. Nah, bukan Jumat ya, kalau bahasa Indonesianya Jumat. Tapi bahasa bahasa Arabnya Jumu'ah. Ini hati-hati yang membaca surah Al-Jumu'ah ya. Bukan surah Al-Jum'at, tapi surah Al-Jumu'ah. Hati-hati yang jadi imam ini, yang peserta yang laki-lakinya yang jadi imam dan lain sebagainya ya. Hati-hati ketika membaca surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau kita baca min yaumil jumu'ah maka kita berdosa. Maka kita berdosa. Ini hati-hati ya. Coba dilihat Al-Qur'annya surah Al-Jumu'ah deh. Nah, tulisannya itu. Karena mohon maaf ya, ada beberapa ketika kita sholat Jumat, ada beberapa imam yang tidak perhatikan. Padahal satu huruf yang salah itu berdosa, dapat dosanya. Dan dia bisa menanggung dosanya, apalagi dia imam. Banyak jamaahnya. Nauzubillah min dzalik ya. Hati-hati. Satu kesalahan fatal, hati-hati. Jumu'ah, bukan Jumat ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak masalah, Jumat nggak masalah. Itu kan bahasa Indonesia. Kenapa dari bahasa Arab? Tapi kalau bahasa Arabnya Jumu'ah. Kenapa diambil dari kata bukan hari ke-6, sita atau sadis? Kenapa tidak diambil itu? Karena di hari Jumat kita diperintahkan untuk berjamaah. Jadi asal katanya dari kata jamaah. Jamaah ya. Jamaah itu ya menggabungkan, menghimpun. Makanya ketika sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki berjamaah di masjid. Adapun perempuan silakan kalau mau sholat Jumat. Itu fikihnya ya. Boleh. Tapi kan, mohon maaf ya, nanti cantik sendiri di masjid. Nanti cantik sendiri di masjid kan aneh. Orang lagi banyaknya laki-laki, kemudian ada satu perempuan kan cantik sendiri. Bagus kalau dia bertingkat-tingkat seperti di Istiqlal. Pernah saya sholat Jumat di Istiqlal di Jakarta, itu perempuannya di paling atas. Karena kan laki-laki semuanya full. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya satu lantai, Ji, baru ada satu perempuan di situ kan susah. Mendingan menunggu di mobil saja. Selesai nanti sholat Jumat baru dapat masuk. Itu lebih amannya, terhindar dari fitnah ya dari laki-laki. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki di masjid ya. Makanya karena asal katanya jamaah. Jamaah. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah. Oke, kemudian hari ke-7. Nah, dalam bahasa Arab kan saba'ah. Nah, dihilangkan ainnya jadinya sabtu. Hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini ada dalam bahasa Arab, ada dalam Al-Qur'an, maaf, ada dalam Al-Qur'an ya. Hari di mana dalam surah Al-Baqarah di mana hari Sabtu ini adalah hari di mana ada beberapa orang Yahudi dilaknat jadi kera. Dalam Al-Qur'an wa kunu qiradatan khasiin. Surah Al-Baqarah mungkin ayat 63 atau 64, kurang lebih ya, 63 64. Sebelum Nabi Musa memerintahkan untuk mencari seekor sapi. Nah, sebelumnya itu wa kunu qiradatan khasiin. Jadi ada suatu kaum dari golongan Yahudi yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang untuk dilarang untuk mencari ikan di lautan di hari Sabtu. Makanya hari Sabat, nah bahasa mereka ya orang Yahudi itu hari sucinya mereka itu hari Sabat, hari Sabtu maksudnya. Kalau Islam kan hari Jumat, kalau Nasrani hari Minggu. Nah, itu kan beda-beda kan? Hari Jumat itu Muslim, hari Sabat itu Sabtu itu hari Yahudi. Kemudian Ahad itu Nasrani. Jadi Sabtu itu dari kata saba'ah ya, hari ke-7. Hari ke-6 diganti dengan Jumu'ah. Kenapa kita ada sholat? Dan itu Jumat adalah hari hari lebaran kita yang ketiga ya. Jadi lebaran itu ada 3. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Jumat. Hari rayanya umat Muslim itu ada 3 ya. Id itu kan hari raya. Hari rayanya itu ada 3. Yang pertama ada yang 1 tahun 1 kali, Idul Fitri, Idul Adha, dan ada yang sepekan sekali, itu hari Jumat. Nah, maaf ya, kalau di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu hari Jumat mereka libur. Nah, berbeda kalau kita di Indonesia hari Sabtu dan Ahad libur ya. Tidak masalah, karena kita kan menyelesaikan, karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, jadinya akhirnya menyelesaikan Belanda ya, menyelesaikan Belanda. Itu tidak masalah. Yang penting akidah kita masih tetap kepada Islam. Ya. Itu saja tambahan dari ilmu pengetahuan ya, bahwasanya hari dalam bahasa Indonesia ternyata dari bahasa Arab. Hanya minggu itu berasal dari bahasa Yunani kalau tidak salah ya, Minggos. Kalau tidak salah. Itu tadi sejarahnya berubah karena dicetak kalender. Kalendernya bukan Ahad tapi Minggu. Akhirnya itu terus yang diikuti alurnya. Minggu-minggu akhirnya di masyarakat jadinya Minggu. Oke. Sekarang kita masuk ke next berikutnya. Contoh dalam Al-Quran masing-masing ya. Oke, angka 1. Contoh di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Oke, nanti dibaca ini ya. Kalau masih ada waktu nanti saya suruh baca satu-satu. Saya baca dulu. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ya. Wa ilahukum, dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Sebenarnya kalau bilang ilah kan Tuhan saja boleh. Tapi di sini ditegaskan bahwasanya Tuhan kita itu cuma satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesuai dengan Pancasila sila pertama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu ditekankan lagi dalam surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi ahad dengan wahid itu sama ya. Bukan hari Ahad ya. Walaupun sama asalnya Ahad, hari Ahad, tapi kan hari artinya Esa, tunggal, hari pertama ya.
Tapi di sini maknanya berbeda konteksnya. Di sini maksudnya Tuhannya. Jadi wa ilakum itu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maksudnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang bagi semua makhluknya, dan Ar-Rahim Maha penyayang khusus bagi Muslim. Jadi Ar-Rahman itu penyayang bagi semuanya, makhluknya Muslim, non Muslim, dan lain sebagainya. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus untuk Muslim saja dan mukmin, ya, tidak untuk yang lain. Oke. Kemudian dalam ayat yang lain, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Kita perhatikan ya perbedaannya. Kalau di ayat yang di atas surah Al-Baqarah dia pakai wahid. Kenapa? Karena ilahun itu muzakkar. Maksudnya bukan jenisnya Tuhan ya, maksudnya kata. Jenis katanya ilahun itu dalam bentuk muzakkar, maka angkanya penegasannya wahid. Jadi bendanya dulu baru angkanya. Ingat tadi ya. Kemudian di surah An-Nisa ayat 102, mailatan wahidah, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, dan mereka menyerang dengan sekali serangan, Alaikum mailatan wahidah. Kenapa pakai wahidah? Kenapa ada tamar butoh? Karena mailatan muannas. Jadi penegasan saja. Mailah itu yamilu, yamala yamilu artinya menyerang ya. Yamiluna alaikum mailatan wahidah, menyerang dalam sekali serangan. Oke, kemudian nomor 2, ada dalam Al-Qur'an? Ada 2 ya yang saya dapat. Yang pertama adalah waqala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid. Nah, ditegaskan lagi. Fa iyaya farhabun. Oke, la basa. Oke, silakan. Waqala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Perhatikan, ilahaini itsnaini. Ini kan isnani ya, dari kata isnain, bukan isnain hari Senin. Ilahaini itsnaini, penegasan. Apa artinya? Waqala Allah, dan Allah berfirman, la tattakhidhu, wahai kalian janganlah kalian menjadikan 2 Tuhan. Nah, la tattakhidhu, maksudnya janganlah kalian menyembah 2 Tuhan. La tattakhidhu ilahaini, dia kan ada kata ilah. Ilahun 1, kalau 2 ilahani ilahaini. Nah, kemudian isnaini ilahaini isnaini. Janganlah kalian menyembah 2 Tuhan. Nah, ini hati-hati ya syirik. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ilahun wahid. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Penegasannya tadi wahid juga sudah ada masuk di atas. Fa iya ya farhabun, dan kepada pula kalian takut. Takut itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Ra'd ya, wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini. Zawjayn itsnaini. Wa min kulli tsamarati, ini kalau ada titik-titik berarti ada sambungan ayat ya. Wa min kulli tsamarati, dan di setiap buah-buahan, samarat itu artinya buah-buahan, ja'ala fiha, maka dijadikan di dalamnya zawjayn itsnaini, jadi berpasang-pasangan. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan buah-buahan saja diciptakan berpasang-pasangan, apalagi kamu. Nah, ya kan ada yang biasa begitu. Karena sudah jelas, wa khalaqnakum azwaja. Dalam surah An-Naba, Allah itu menciptakan kita semua makhluk ini berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Buah-buahan saja ada pasang-pasangannya. Apa dalilnya ini? Salah satunya. Di ayat yang lain ada wa min kulli tsamarat, ini ya, ayatnya wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Jadi Allah menciptakan buah-buahan itu berpasang-pasangan. Kenapa bisa tumbuh? Karena kalau dalam bahasa masih IPA ya, ada namanya putik dan benang sari ya. Putik dan benang sari. Kalau binatang jantan dan betina. Nah, kalau manusia laki-laki dan perempuan. Nah, itu berpasangan semua. Nah, burung semuanya ada. Jadi ada pasangannya masing-masing ya. Khalaqnakum azwaja, dan kami, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian berpasang-pasangan. Kemudian nomor 3. Oke, next berikutnya nomor 3 ada semua ya. Alhamdulillah ada semua sampai 10 ya. Nomor 3 dalam Al-Qur'an, faqala tamattau fi darikum salasata ayyam, dan bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari ya. Salasata ayyamin. Kita perhatikan. Salasata ayyamin. Ayyamin kasroh kan? Ayyamin kasroh. Ini nggak tahu saya membahas tentang apa. Intinya artinya begitu. Senang-senang kalian di dalam rumah kalian selama 3 hari. Kemudian ala tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Nah, ini tentang Nabi Zakaria kalau nggak salah ya, Nabi Zakaria. Dia ingin mempunyai anak. Nah, dia diperintahkan untuk tidak berbicara selama 3 hari. Selama 3 hari. Salasa layalin. Kita perhatikan. Salasa layalin. Layalinnya kasrah. Ya, la tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Kemudian nomor 4, ada dalam bahasa Arab? Ada. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Arba'ata ashhur, 4 bulan ya. Ini enggak tahu apa masalah apa yang dibahas.
arba'ata ashhur, 4 bulan. Jadi arba'ata ashhur. Arba'a ya, fokus dia kata arba'a, ashhurin. Ashhurin itu artinya bulan. Syahrun itu, kalau kan kita bilang syahr Ramadan, itu bulan Ramadan. Syahrun itu satu. Jamaknya ashhur. Bulan-bulan. Oke, kemudian fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi. Ini tentang orang yang ini saya tahu ayatnya surah An-Nur ini bercerita tentang atau berkenaan dengan seorang perempuan atau laki-laki dituduh berzina. Kalau di ayatnya itu tentang perempuan. Perempuan yang baik-baik kemudian dituduh berzina, maka harus mendatangkan dalam Islam, dalam Al-Qur'an, dalam hukum Islam ya. Jadi kalau kita Indonesia, hukum Indonesia. Kalau dalam hukum Islam datangkan 4 saksi. Datangkan 4 saksi yang benar-benar melihat si fulana dengan fulan itu berzina. Tapi kan tidak mungkin, mustahil itu. Kalau video itu, kalau dalam hukum fikih itu belum bisa kuat itu. Yang kuatnya adalah melihat secara jelas mata. Nah, makanya bilang fasyahadatu. Syahadat di sini menyaksikan secara mata ya. Ahadihim arba'u syahadatin billah. Nah, salah satunya apakah laki-laki dan perempuan itu berzina, arba'u syahadatin. Kenapa? Karena kalau kita menuduh orang kemudian tidak benar, maka tuduhan itu kembali kepada kita. Hukumnya kembali kepada kita ya. Ya, karena menuduh perempuan-perempuan yang baik menjadi pezina dan lain sebagainya. Arba'u syahadatin ya, perhatikan arba'u syahadatin, 4 orang saksi. Mau laki-laki mau perempuan intinya 4 orang yang melihat. Oke. Bukan melihat di video, bukan melihat maksudnya melihat langsung di tempat, bukan melihat video melalui CCTV enggak. Oke. Kemudian karena bisa saja diedit ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 dalam Al-Qur'an bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Nah, surah Ali Imran ayat 125. Ini saya tahu tentang ayat ini tentang perang Badar ya. Nah, tentang perang Badar. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi ini saya ceritakan juga sebagai tambahan. Kenapa? Karena kan kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui Al-Qur'an. Jadi kalau dapat ayat ini berarti bercerita tentang perang Badar. Bagaimana perang Badar kita tahu kan? Berapa jumlah kaum muslimin? Ada yang mengatakan riwayat 300 lebih atau 300 pas. 300 lebih lah, kemudian melawan 1.000 orang. Dan akhirnya Rasulullah ada beberapa sahabat yang namanya orang lebih banyak pasti gemetaran ya. Nah, akhirnya dikuatkan dengan ayat ini bahwasanya jangan lari, teguhkan hatimu, akan ada bantuan. Turunlah ini bi khamsati alafin. Bi khamsati alafin artinya dengan 5.000. Khamsa itu 5, alaf itu 1.000, minal malaikati dari malaikat musawwimin yang berbaris rapi. Jadi bantuan di perang Badar itu lebih ya, ada lagi yang di ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya ini saya agak lupa, intinya ribuan malaikat ya. Kalau di sini yang 5.000, atau 10.000 atau apa. Khamsati alaf jadi musawwimin. Dan diceritakan di dalam riwayat kalau seumpamanya ada manusia, maksudnya orang kafir Quraisy atau orang kafir yang yang mati kemudian tidak ada darahnya, berarti itu ditebas oleh malaikat. Ini ada riwayat, ada yang merawikan, tapi ada yang mengatakan dhaif, hadisnya lemah. Tapi itu salah satu bukti ya bahwasanya malaikat membantu Nabi Muhammad SAW di perang Badar. Ada hadisnya tadi tapi hadis dhaif, sampaikan saja itu hadis dhaif ya, hadis lemah. Nah, ada yang mengatakan juga setingkat hasan, tidak sahih, masih bisa dijadikan dalil. Bahwasanya kalau tebasannya malaikat itu adalah ketika dia tebas manusia, itu satu kali tebasan langsung potong, tapi tidak ada berdarah. Nah, berbeda kalau manusia yang potong manusia, nah, itu akan ada darah. Nah, kalau malaikat tidak ada darahnya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwasanya ini supaya penguat saja. Nah, malaikat itu cuma sebagai penguat, tidak benar-benar membantu Rasul, cuma diperlihatkan saja, tidak sampai berperang. Diperlihatkan kepada orang kafir Quraisy. Contohnya orang kafir Quraisy di sana melihat ada bantuan, tapi malaikat ini tidak bergerak, itu tafsiran yang lain. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu tafsir banyak ya. Oke, bahwasanya tapi kita bisa ambil hikmah, jumlah yang sedikit bisa saja mengalahkan jumlah yang banyak. Itu hikmahnya. Dengan apa? Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwasanya doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan jauh dari hambanya yang suka berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan mengabulkan semua doa dalam Al-Qur'an-nya. Oke. Lanjut yang keenam. Next berikutnya yang keenam dalam Al-Qur'an, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Oke, sittati fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kok kan 7 hari, Ustaz? Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah baca hadisnya, ada 2 hari disatukan ya.
Nggak tahu hari apa, saya lupa. Intinya ada 2 hari yang disatukan. Jadi sittati ayam yang diingat yang disebutkan cuma 6 hari. Tapi ada yang 2 hari, contohnya Sabtu Ahad, contoh ya. Kalau alam Sabtu Ahad itu disatukan. Jadi penciptaan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Penciptaan langit dan bumi, bagaimana planet matahari, Venus dan lain sebagainya yang kita tahu, bumi dan lain sebagainya, dan isinya itu dalam 6 hari diciptakan. Oke, kemudian yang ketujuh, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Ini saya tidak tahu masalah apa, Luqman. Ada sab'atu abhurin. Abhurin itu lautan ya, ada 7 lautan. Contoh di dalam Al-Quran, sab'atu abhurin, 7 lautan. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit yang kita lihat ini bukan langit sebenarnya. Langit yang pertama itu sudah dijelaskan dalam hadis Isra Mi'raj. Langit yang pertama ada nabi, langit kedua ada nabi, langit ketiga ada nabi. Sampai langit ke-6 itu di dalam hadis Isra Mi'raj, hadis panjang, Nabi Musa. Di langit ke-7 itu Nabi Ibrahim. Oke, Nabi Ibrahim. Kalau umpamanya ini dibilang langit, maka di atas ini ketika ada orang astronot keluar, maka ketemu dengan nabi. Ya. Tapi bukan ini namanya langit. Langit itu kalau dalam bahasa Islam dia galaksi yang menghimpun semua planet dalam satu lingkupannya, dalam satu bundaran. Jadi kita ada bumi, matahari, ada lagi matahari sana, ada matahari sana, ada matahari sana, ada bulan juga banyak, kemudian ada banyak planet juga. Itu baru dibilang samawat. Makanya sab'u samawat, 7 lapis langit. Kenapa? Karena dalam hadis Isra Mi'raj tadi saya sudah sampaikan, setiap langit itu ada nabi. Di langit ke-7 itu Nabi Ibrahim, lagi ada di situ banyak malaikat ya. Lagi di Baitul Ma'mur namanya. Ada Ka'bahnya juga di langit ke-7. Jadi malaikat-malaikat yang sudah pensiun seperti Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat yang pencatat kanan dan kiri. Contohnya setiap kita manusia lahir itu ada, ketika sudah jadi manusia maka ada malaikat kanan dan kiri pencatat saja. Tidak membisikkan keburukan, tidak membisikkan kebaikan, tapi dia tugasnya mencatat. Kalau yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Nah, kalau kita sudah meninggal maka dia naik ke langit ke-7, tawaf di sana dan lain sebagainya sampai nanti hari kiamat. Ya, begitu pula Jibril. Jibril kan menyampaikan wahyu, dan Nabi dan Rasul sudah tidak, jadi pensiun dia. Tinggal sholat saja di langit. Ini tambahan ilmu ya. Oke, kemudian lanjut di angka 8 dalam Al-Qur'an, wa anzala wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Ini masalah Az-Zumar ya. Al-An'am tentang hewan ya, Al-An'am. Oke, samaniyata azwajin. Azwaj di sini bukan pasangan ya, samaniyata azwajin. Oke, ini tentang binatang ternak kalau nggak salah. Kemudian anta jurani samaniya hijaj. Anta jurani samaniya hijajin. Oke, ini dalam surah Al-Qasas. Saya juga tidak tahu tafsirannya sebagainya, jadi saya tidak bisa berbicara. Kemudian yang ke-9, angka 9 next berikutnya. Is'atu rahtin yufsiduna fil ardi. Rahtin ini manusia ya, ada 9 manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nggak tahu ini siapa yang 9 orang ini. Ini jelaskan. Nanti coba dibaca surah An-Naml ayat 48 siapa yang dimaksud ini. Oke, kemudian dalam surah Al-Isra, laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin. Jadi Musa, kalau ini saya tahu surah Al-Isra, Nabi Musa alaihissalam diberikan 9 mukjizat. Ya, 9 mukjizat. Salah satunya yang kita kenal, membelah lautan. Ayatin bayyinatin. Ayatin bayyinatin artinya mukjizat ya. 9, kemudian ada apa namanya? Hujan kodok dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang nomor 10 ada ke dalam Al-Qur'an, ada kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Dibaca surah Al-Maidah, ini tentang sumpah apa ya? Oke, kemudian fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin. Ini tentang orang-orang yang ingin membuat tandingan Al-Qur'an ya. Maka buatlah 10 surah saja yang menandingi surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, dan surah yang panjang-panjang Ali Imran. Coba buat surah. Malah di ayat yang lainnya, buat saja 1 ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Ayatnya, 1 ayatnya Al-Quran. Malah tidak ada dalam Al-Quran ya. Bi asri suwarin. Dengan 10 surah. Seperti yang di dalam Al-Quran. Bisa. Atau surah An-Nas coba buat. An-Nas, Al-Ikhlas. Ada tandingannya itu tidak ada. Ya. Oke, kemudian 11, 12 itu saya tidak tulis ini. Nah, ya, pencet saja. 99. Contoh hadis, inna lillahi. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tis'atan wa tis'ina isman. Ada 99 nama.
mi'atan illa wahidatan, 100 dikurang 1, ya 99. Ini dijelaskan lagi, ditekankan lagi bahwasanya punya nama 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Wahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim hadis sahih ya. Barang siapa, kalau di sini ahsa artinya menghitung. Nah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Tapi menghitung di sini ditafsirkan oleh ahli hadis bukan menghitung saja, tapi menghafalkannya, kemudian mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana mengamalkan? Contohnya Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih bagi semua makhluknya, baik itu non muslim, kemudian kepada hewan dan sebagainya, itu Rahman ya. Kalau Rahim itu khusus untuk orang muslim, khusus untuk orang muslim, bukan untuk orang yang lain. Jadi sebegitu pula juga. Kita harus mengikuti sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyayangi orang non muslim juga. Kita tidak boleh mengambil hartanya, kita menjaga kehormatannya selama dia menjaga kehormatan kita. Gitu. Kita bertetangga dengan orang non muslim, maka kita juga menjaga tingkah laku kita kepada tetangga. Itu maksudnya. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, sekaligus mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Bukan menghafalkannya 99 langsung masuk surga ya, tidak. Ini banyak yang salah paham tentang hadis ini ya. Dihafal saya 99 masuk surga, tidak. Tapi mengamalkannya juga. Hafal sama seperti Al-Qur'an. Dihafal sekaligus diamalkan. Contohnya lagi apa? Al-Karim, mulia, dermawan. Nah, itu kan Allah itu maha mulia, maha dermawan. Nah, begitu pula kita sebagai pengikut Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita harus dermawan kepada sesama manusia, kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Apalagi kepada hewan. Karena di situ kan Ar-Rahman tadi, penyayang, Allah itu penyayang bagi non muslim, bagi hewan dan tumbuhan. Itu pula kita juga. Hewan juga kita sayang dan lain sebagainya, kemudian tumbuhan juga kita sayang. Hati-hati ya yang menyayang hewan, yang punya peliharaan hewan, peliharaan tumbuhan dan lain sebagainya. Hati. Oke. Kemudian 100 ada dalam Al-Qur'an, ada. Wala bisa, ini surah Al-Kahfi ya. Wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Jadi ada 300 tahun ya. Di sini yang fokus dia mi'ah. 100. Sebenarnya salasu mi'ah 300 ya. Salasu 3 mi'ah itu 100 sinin tahun. Jadi salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a ditambah 9. Jadi 309 tahun. Ashabul Kahfi mengira cuma satu malam atau satu hari, ternyata dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala bisu. Mereka tinggal di dalam kahfi. Kahfi itu artinya gua ya. Gua selama 309 tahun. Ada juga di dalam ayat yang lain 100 tahun ya. Itu bercerita tentang orang yang lain. Nah, kalau ini 309 tahun bercerita tentang beberapa orang pemuda ya yang ingin menyelamatkan akidahnya karena mendapatkan penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melarikan diri ke gua, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia bangun diberikan pemimpin yang sudah berubah. Sudah negerinya sudah aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya sudah amanah, baik, soleh. Kemudian barulah mereka dibangunkan 309 tahun. Jadi masa kepemimpinan itu kalau kita ambil dari surah Al-Kahfi itu memang lama ya. Jadi kita bersabar saja kalau kita dapat pemimpin yang bukan pemimpin presiden saja ya, pemimpin di kantor, pemimpin ini. Itu kan nanti ada tiba masanya dia akan turun. Dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha. Sebagaimana hari kami akan pergilirkan. Hari ini hari Senin, besok kan masih ada Senin, tapi kan melewati dulu Selasa, Rabu, apa dan lain sebagainya, banyak ya. Atau ustadz yang kita tidak suka, itu akan dipergilirkan dengan ada nanti yang generasi berikutnya yang menggantikan yang lebih baik. Tilkal ayyamu nudawi. Ya, itu hikmah dari surah Al-Kahfi ya. Dan banyak yang hikmah yang lain dari surah Al-Kahfi. Oke, 30 saya baca secara cepat. Wa hamluhu wa fisalu salasuna sahran. Kemudian 40 wa iz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhastumul ijla min ba'di wa antum zalimin. 40 ya. 40 malam dia pergi tua. Kemudian 11 inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ini tadi yang 11 saya langkahi. Ini ra'aitu ahada asyara surah Yusuf. Yusuf mimpi melihat 11 bintang dalam mimpinya. Kawkaba itu bintang atau planet. Kemudian 12 inna iddata syuhuri innallaha isna asyara sahran fi kitabillah. Jadi surah Taubah ayat 36 ini saya harus jelaskan bahwasanya bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, bukan bulan yang bulat ya. Bulan yang bukan Januari juga, tapi bulan dari Muharram sampai Zulqa'dah atau Zulqa'dah bahasa Indonesianya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang diciptakan.
Allah yang menciptakan ini. Iddatasyuhuri syuhuri indallahi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu indah ya, sudah kita pelajari kemarin Zuhruf. Di sisi Allah isna asyara syahran. Ada 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Dalam ketetapan Allah. Jadi Muharram, Safar, Rajab, dan alhamdulillah nanti menjelang Ramadan, Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita baca Quran semakin bertambah keimanan kita ketika membaca Al-Quran dengan mengetahui artinya ya, terjemahannya dan bahasa Arabnya. Oke, jadi 12 bulan. Wabasna minhum isnai asyara naqiyya, dan seterusnya. Kemudian latihan. Oke, saya tidak akan panjangkan, nanti dibaca. Oke, sudah. Oke, sekarang kita latihan yang muzakkar ya. Ini yang penting ya, wajib dihafal. Kali ini saya wajibkan hafal, jadi pekan depan kita murojaah semua dari istifham, gharaf, kemudian syart, kemudian al-adat hari ini. Jadi ini yang wajib dihafal. Adapun yang muannas tidak wajib, sunnah ya. Oke. Wahid, oke semuanya ya. Wahid, coba semuanya bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, bismillah. Wahid. Wahid. Semuanya. Wahid. Isnan. Semuanya. Isnan. Nani. Akhirnya coba Khamsa. Sitta. Sab'ah. Samaniyah. Nah, di sini asyara, coba semuanya. Asyara. Asyara, oke. Wahid, enam sampai 10. Seperti perintah. sampai 10. Cita, artinya. Oke, aku boleh. Ya boleh. Oke. Coba kita tes ya, jangan diubah. Coba nomor teleponnya. Coba nomor teleponnya disebut. Sifar, mulai dari sifar 0. Silakan. Sifar. Yang admin dulu, semuanya ditutup kecuali admin. Admin dulu. Silakan. Nomor teleponnya berapa admin? Akhi Nasruddin, silakan. Nasruddin. Sifra. Oke, matikan saja. Sifar. Oke. Samaniyah. Oke, matikan ha. Wahid. Isnan. Nggak boleh bilang Isnan. Okay, dong. Nah, Isnan, oke. Ya, Wahid. Oke, berarti 0812. Oke. Terus Samaniyah. 8. Isnan. 2. Sitta. 6. 826. Sab'ah. 7. 8267. Oke. Samaniyah. 8 lagi. Tis'ah. Arba'ah. Sifar. Oke. Masya Allah ya. Tidak apa-apa kan disebut nomor teleponnya kan, bukan privasi. Ini katanya nanti malu ada. Nanti jadi gitu, enggak apa-apa. Iya, aman Kan Ustaz. belajar. Iya, belajar ya. Mungkin ada yang simpan.
dalam Iya, bahasa Ustaz. Arab juga. Ya. Iya, Pun Ustaz. kalau ada jodoh ya alhamdulillah ya. Oke, disyukuri semua. Iya. Iya. Oke. Ayo, kita belajar. Nomor telepon saja, nomor telepon. Siapa lagi? Dari Ummahat, dari Sifat. Awan, Saya dari saudari yang. Oke, tafadhal, tafadhal. sifat. Sifat, Saman. oke, kosong, Hom. 8, Isnan. Homsa. Isnan, 2, Homsa. Homsa. Omsa, Homsa. Omsa. Samania. Arba'ah. Oke, Samania. Arba'ah. oke. Nah, kalau tanya sekali tadi ya, lupa dari mana nih. Ya, oke, masya Allah. Jadi begitu ya. Nomor telepon. Ya, nomor telepon. Oke, apa lagi? Ayo, Ayo, saja. Ustaz. Tafadhali, silakan. Sifar. Sifat, oke. Samania. Samania. Isnani. Isnan, oke, enggak apa-apa, menghidupkan. Isnan. Wahid. Wahid, Tisga. tis'a, oke, 9, tis'a, Anta. oke, Arba. arba'ah, jangan bilang arba'ah, matikan Arba'ah. arba'ah, iya. Nanti jadi Sita. mutas. Oke, Isnani. isnani, oke, Sita. kita, Arba'ah. arba'ah, Samania. sama nih, masya Allah panjang sekali. Aduh. Berapa, Ustaz? Beda semua hurufnya, jadi susah menghafalnya. Tadi kan ada yang 5, ada yang ini ya. Ini beda-beda semua, masya Allah, luar biasa ya. Yang biasa, Oke, Ustaz. sekarang coba kita cari yang muannas. Nah, jangan kita aneh ya, Anda tirikan yang muannas. Coba next berikutnya. Sama Ji. Asyra dengan asyara sama ya. Nah, asyara itu yang baku, asyra itu yang pasaran. Asyra itu yang pasaran, yang asyara itu yang baku. Oke, tapi sama aja. Oke, sekarang yang muannas ya. Oke, coba semuanya ikuti saya ya. Matiha ini wahidah. Coba semuanya. Wahidah. Wahidah. Natan. Isnatan. Isnatan. Hilangkan depannya ya. Salah. Salat. Salah. Matain arba. Arba. Kemudian khams. Khams. Oke, sit. 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 Sabta. Sama nih karena dimatikan, kita matikan. Samani. Saman. Kan ain Tis. kemudian asr. Ashar. Sekarang coba oke. Sekarang ya ini untuk yang mana agak susah dimatikan. Makanya contohnya orang itu hafalnya yang mudah. Nah, contoh ya, oke. Tadi 8, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti super. Kemudian saman, kemudian wahidah. Nah, itu. Tapi yang lebih banyak dipakai adalah pakai nomor yang muzakkar. Oke. Tapi ini cukup pengetahuan saja ya. Yang wajib dihafal tadi yang mana? Coba kembali lagi admin, yang muzakkar saja. Oke, saya tidak latihan di sini karena nanti susah karena ada nya ya. Kalau di sini kan enak. Kalau yang muzakkar kan matiha. Salasa, arba'ah, khamsa, sita. Kalau tadi kan sit, kayak begitu kan. Kayak apa? Kayak kol-kolahnya ya. Modelatan. Oke. Next berikutnya coba ada di sini ya. Saya sudah tambahkan tapi saya tidak terpelajari. Ini 11 sampai 12. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, itu kan tadi saya tidak bahas ya. Karena agak rumit. Kemudian next berikutnya ada yang 50 sampai 59. Nah, begini dia. Coba 50 59 itu kalau 51 itu angkanya dulu. Baru 50-nya, baru tambahkan wa. Coba itu ya. 51 kalau 50 khamsun, 51 wahid wa khamsun. 52 isnan wa khamsun. 52 salah satu wa khamsun. Jadi mengikuti tadi itu yang angka muzakkar. Tambahkan saja wa khamsun. Kalau 40 wa arbaun. Ya. Arbaun wa arbaun berarti 44. Nah, itu contohnya ya. Jadi bisa diikuti yang bagian belakang. Adapun depannya enggak usah berubah. Nah, tapi apakah bisa berubah jadi muannas? Bisa. Ini kan yang muzakkar. Jadi agak rumit. Makanya panjang ya. Agak panjang. Oke. Kemudian terakhir tasdid motivasi, silakan paling akhir. Tadribatnya ini nanti kita fokus di pekan depan ya, insyaallah. Oke, tasdid motivasi. Nah, ini di sini ya saya angka dari hadis-hadis yang kita fokus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin." Nah, salasatin kan? Salasatin apa? 3. Nah, sudah bisa tahu ya.
Yang pertama apa? Min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Yang artinya jika seseorang meninggalkan dunia ini, mata ya, meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3, illa min salasatin. 3 ya. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah. Sedekah ini, sedekah yang paling bagus adalah minuman dan makanan. Kenapa? Karena akan menjadi daging. Nah, itu. Minuman dan makanan. Kalau uang kan bisa saja disalahgunakan ya, atau bisa dibelikan yang lain. Tapi kalau dibelikan makanan, alhamdulillah. Mendingan minuman dan makanan. Minuman itu akan menjadi cairan, jadi darah. Makanan itu akan menjadi daging. Nah, dan selama anak itu atau orang itu tumbuh dalam keadaan beriman, kemudian dia mati dalam keadaan benar, maka kita dapat pahala. Sedekah jariyah itu salah satu sedekah jariyah ya. Kemudian banyak lagi yang sedekah jariyah, bisa saja orang yang berteduh, kita punya pohon, kemudian diberikan dia berteduh di situ, kita dapat pahala. Banyak ya, sumur juga, sumur untuk umum kita bangun untuk umum. Jadi banyak ya sedekah jariyah. Apa artinya sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir terus. Jariyah itu artinya dari kata jarok, berlari, mengalir. Ya, artinya sini mengalir. Berarti sedekah yang terus mengalir. Nah, ini yang saya sudah pernah bahas, ada MLM ya, ada amal jariyah, ada namanya dosa jariyah. Nah, pahala jariyah seperti tadi. Kalau dosa jariyah yang mengajarkan untuk yang maksiat kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Nah, contohnya ini ada infak kepada kajian ya, itu sedekah ya. Berinfak ya. Oke. Kemudian yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bagi dosen, ini rata dosen kan, kemudian ada muridnya, kemudian sebagai ustadz atau ustazah, dosen, guru besar, ilmu yang bermanfaat itu akan berpahala, dinilai pahala. Kalau dia ilmu agama pasti nih sudah dapat pahala. Kalau ilmu agama harus niatnya berubah. Kita mengajarkan ilmu umum ini untuk mencerdaskan umat muslim, pemuda muslim, itu baru dapat pahala. Tapi kalau umpamanya dia mengajarkan umum untuk dunia saja, ya. Jadi ilmu yuntafa'u bihi di sini adalah ilmu agama, tapi ilmu umum juga bisa masuk kalau diniatkan untuk Allah, untuk mencerdaskan pemuda-pemuda Islam dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam tidak selamanya semuanya butuh ustadz ya, guru semua, tapi butuh dosen, butuh tentara yang butuh perawat, butuh dan lain sebagainya. Nah, tidak semuanya jadi ustadz. Kemudian yang terakhir adalah ini waladin salih. Nah, bukan salah ya. Ini banyak yang artikan anak salah, bahaya kalau anak salah. Nah, waladin salih, anak yang saleh. Saleh ini baik dari segi akhlaknya, dari segi pribadinya. Makanya dia pakai salih, bukan thayyib, bukan hasan. Ya, itu beda. Salih itu tingkatannya lebih bagus ya. Saleh. Kalau perempuan salihah. Jadi anak yang saleh, yad'ulahu. Nah, bukan saleh saja, tapi yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana, mohon maaf ya, ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau tidak punya anak? Maka ya anak-anak yang pernah kita nafkahi atau kita biayai kuliahnya, biayai pendidikannya, atau pernah kita kasih makan, maka dia berdoa, maka kita akan mendapatkan pahala gitu. Contohnya kita menyumbang ke anak yatim di panti asuhan atau apa dan lain sebagainya, maka ketika dia berdoa kita juga dapat. Ini hadisnya secara umum ya. Nah, tapi kalau secara khusus itu anak kandung. Secara khusus itu anak kandung. Kalau secara umum itu adalah anak-anak di luar anak kandung, mau anak angkat kah, atau anak yatim, atau anak yang pernah kita bantu dia hidup. Maka ketika dia berdoa, maka kena doa kita juga. Berbeda kalau dia berdoa ini ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu untuk kedua orang tua kandung ya. Bagaimana untuk yang lainnya? Nah, maka dia berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah laki-laki dan perempuan yang muslim. Nah, laki-laki dan perempuan yang beriman, jadi muslim dan mukmin berbeda ya. Makanya beda katanya. Al ahya, baik yang masih hidup, wal amwat, baik yang sudah meninggalkan dunia ini. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya engkau maha dekat dan maha mendengar segala doa dan mengabulkan doa. Jadi itu doa untuk umum ya. Nah, jadi gabungkan. Jadi kalau kita bilang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani, itu untuk kedua orang tua saja, orang tua kandung, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Itu dua orang tua, karena dari kata walada. Walada yang melahirkan. Melahirkan kan ibu dan bapak. Maksudnya sumbangsihnya dari bapak kandung ya. Adapun mohon maaf ya, bapak tiri, ibu tiri, anak angkat, dan lain sebagainya tidak masuk dalam doa itu. Masuknya di mana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Masuk di situ. Oke, maka sebentar kita tambahkan dengan doa itu ya. Ya, penutup. Oke, terakhir
motivasi terakhir, nah ini masalah membahas kematian ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita, salah satu, tiga lagi. Fayarji'u isnan, dua. Nah, wa yabqa mahu wahid, satu. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sahih semua ya. Yang mengikuti mayit, jadi ketika orang meninggal, nah, kalau orang baru meninggal namanya jenazah ya, beda-beda bahasanya. Nah, makanya sholat jenazah bukan sholat mayit. Jadi kalau orang baru meninggal namanya jenazah. Kalau orang yang sudah lama meninggal maka berubah namanya jadi mayit. Nah, ya. Oke, makanya ada sholat jenazah bukan sholat mayit. Oke, yatba'ul mayyita salasa. Orang yang meninggal itu yang sudah dikubur itu mengikuti ada tiga ya, ada tiga yang mengikutinya. Fayarji'u isnan, dua yang kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, dan satu yang mengikuti dua yang kembali, satu yang tetap bersamanya dikubur. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang kembali fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tertinggal di dalam kuburnya adalah amalnya. Sudah kita lihat kan bagaimana orang yang dikubur, orang yang meninggalkan kita sebelum kita dan lain sebagainya. Nah, mereka itu kita kan antar sampai kuburan, keluarga, hartanya ada kita pakai. Tapi yang bersamanya itu bukan keluarga dan hartanya. Tidak mungkin kita juga ikut dikubur kan? Tidak mungkin juga dikubur juga hartanya, mobilnya dan lain sebagainya. Tapi yang dikubur yang bersamanya adalah amalnya. Apakah amal baiknya atau amal buruk. Nah, jadi yatba'ul mayyit salasa fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Ada tiga yang mengikuti, keluarga, harta dengan amalnya. Yang kembali dua, harta dan keluarganya, dan yang tetap sama dia, yang menjadi pertanggungjawabannya dia adalah amalannya. Apakah faya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Oke, semoga kita termasuk orang-orang yang beramal saleh. Karena dalam Al-Qur'an illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, selalu disandingkan orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berkaitan juga tadi ya, waladun saleh. Salah satu ya. Nah, anak yang soleh bagaimana mensolehkan anak ya dengan mengajarkan, memberikan pendidikan agama yang baik. Intinya tauhid yang pertama. Sebagaimana dalam surat Luqman itu bukan nabi ya. Jadi kalau bilang Luqman nabi, rasul itu salah. Bukan juga malaikat, bukan apa-apa, tapi dia orang biasa, rakyat biasa, tapi dia soleh, kemudian diabadikan namanya dalam salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. Dan apa perkataan pertamanya? Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini akidah yang kita tanamkan kepada anak kecil yang kali kita adalah akidah tentang Allah itu satu. La tusyrik billah, tidak boleh menyekutukan Allah, itu saja. Contohnya paling mudah, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan ayah? Allah. Itu tauhid dari awal. Adapun nanti sesudahnya dia berkembang, nah, yang penting kita masih dalam arahan pendidikan Islam ya. Nah, tidak melenceng dari pendidikan Islam. Intinya terjaga sholat 5 waktunya, kemudian akidahnya tadi sholat 5 waktunya, kemudian puasa Ramadannya. Insya Allah kita menjadi orang tua yang mendapat pahala yang mengalir terus menerus. Ya, nah, tapi saya sampaikan terakhir ya. Tapi ada juga, mohon maaf, ini saya pernah dapat juga. Ada namanya juga, biasanya kan anak durhaka itu sudah biasa. Tapi ada juga namanya orang tua durhaka. Nah, ada tuh orang tua durhaka. Orang tua durhaka ini saya pernah dapat dari Ustadz. Orang tua durhaka ini adalah orang yang ketika mempunyai anak, anaknya itu dibiarkan saja. Tidak diberikan pendidikan agama yang baik, tapi diberikan pendidikan umum saja semua. Untuk dunia, harus ranking ini dan lain sebagainya. Pendidikan agamanya dia tidak. Padahal pendidikan agama itu adalah, itu menjadi di pertanggungjawaban di akhirat kelak, anak itu akan menggugat orang tuanya. Ini hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Kita ucapkan ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung dari perbuatan tersebut. Jadi kalau ada cerita-cerita yang jelek, ya kita bilang nauzubillah min dzalik. Jadi bisa saja orang tua menjadi durhaka ketika anaknya tidak dididik dengan baik. Tapi kalau umpamanya anaknya sudah dididik dengan baik, kemudian anaknya lari salah, kita lihat saja Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, istrinya dan anaknya lari salah semua. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Nuh, tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh untuk naik ke kapal. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kan'an anaknya Nabi Nuh juga. Jadi tidak ada di situ. Jadi yang penting kita sudah didik, adapun dia nanti sudah dewasa lari salah, urusannya dia dengan Allah. Yang penting kita nasihati saja. Tapi kalau dia lari yang soleh, masya Allah luar biasa, maka pahalanya akan terus menerus. Itu ya, itu semangat buat kita semua bagaimana menjadikan soleh anak-anak kita ya.
Kalau sudah terlanjur, ya jangan bilang ada terlanjur. Kembalikan dia kepada kodratnya menjadi anak yang saleh. Kenapa? Karena tadi dalilnya tadi, waladun salihun yad'u lahu. Waladun salih. Anak yang saleh, baik dari akhlak dan sikapnya ya, pribadinya. Oke, saya kira itu saja. Semoga kita menjadi menjadi orang tua yang saleh, kemudian menjadikan anak kita juga menjadi anak yang saleh. Sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa di akhirat kelak, pahala yang terus mengalir. Dan jangan lupa pula kita selalu amal jariah, melakukan amal jariah, dan itu tadi banyak contohnya ya. Kemudian mengajarkan ilmu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, sudah belajar tafsir, sudah belajar bahasa Arab. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapat pahala? Ya kita ajarkan. Walaupun itu satu ayat. Dalam hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada aku walaupun itu satu ayat. Wal asr itu satu ayat demi masa, tapi tafsirannya panjang. Demi masa yang akan lalu, waktu yang hari ini dan masa yang akan datang. Itu satu ayat tapi panjang, bisa ditafsirkan panjang kali lebar ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah pekan depan saya ulangi lagi. Pekan depan kita latihan semuanya. Kalau mungkin dari awal ya saya batasi dulu, mungkin dari istifham, kata tanya, kata syarat, kata keterangan dengan kata hari ini ya, kata jumlah. Nah, yang tadi yang wajib yang dihafal tadi 1 sampai 10 atau 0 ya. Sifar, wahid, isnan, salas, arba, khamsah, sittah, sabah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Kenapa ini? Ada pertanyaan? Oke, saya buka pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Anak-anak salih, afwan, auladun salihun. Ustaz, oh iya benar. Al-auladus salihun. Al-auladus salihun. Anak-anak yang salih ya. Kalau perempuan salihah, tapi salih itu sudah masuk laki-laki dan perempuan. Oke. Kalau kita di Indonesia saleh dan soleha. Oke. Saya kira kita tutup dengan membaca doa. Marilah kita menutupnya dengan mengangkat tangan, kemudian menundukkan pandangan agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ya, kita tambah doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini hingga motivasi yang selalu diberikan di akhir materi. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dan antusias dalam kajian kita hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada seluruh hadirin jika ingin hadir pada kajian tafsir ayat Al-Quran, insya Allah kita akan laksanakan pada hari ini pada pukul 09.00.
Baiklah, marilah kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.